Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahu alazim. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat dan kucuran karunia kepada kita, dan dengan bahagian nikmat yang kita terima itu pula kita mampu melaksanakan aktivitas sesuai dengan apa yang kita rencanakan, termasuk rangkaian ibadah Jumatan sebagaimana yang kita laksanakan pada hari yang mulia ini. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah membawa risalah demi kebaikan umat dunia hingga akhirat nanti. Majelis Jumat rahimakumullah, melalui waktu yang mulia ini khatib mengajak kepada kita sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan jalan melaksanakan seluruh apapun yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin dan percaya dengan semua itu kita akan hidup berbahagia, baik ketika kita hidup di dunia ini maupun di akhirat nanti. Majelis Jumat rahimakumullah, adapun tema ulang kaji kita pada Jumat yang mulia ini adalah menyangkut tentang meneladani sikap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis Jumat rahimakumullah, selain 4 sikap dan sifat wajib yang ada pada Nabi, mulai dari siddiq, tabligh, amanah dan fatanah, dari sisi kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada karakter sebagai satu sifat yang ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis Jumat rahimakumullah, karena keutamaan dan kelebihan baginda Rasulullah inilah sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada diri baginda Rasulullah terdapat suri tauladan, contoh yang harus kita teladani sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah, sungguh pada diri baginda Rasul itu terdapat contoh suri tauladan yang harus kita tauladani sebagai umat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu
Majelis Jumat rahimakumullah, kita maklumi bersama bahwa Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin, sebagai nabi dan rasul penutup. Kalau selama ini barangkali sebelum baginda Rasulullah diutus sebagai utusan Allah, masih ada nabi dan para rasul, dan nabi dan rasul itu diutus oleh Allah boleh jadi di suatu tempat, di suatu kemusliman, satu kaum dan satu bangsa. Tapi begitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sebagai nabi dan rasul penutup, maka bukan diutus oleh Allah untuk satu tempat, bukan diutus oleh Allah untuk satu kota Mekah, satu jazirah Arab, tapi untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengutus baginda Rasul Nabi Muhammad itu untuk satu kaum, untuk satu bangsa, tapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk sekalian alam. Bukan saja untuk manusia, tetapi untuk seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini. Majelis Jumat rahimahumullah, oleh karena itu majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita yakini, kita percayai bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup dari para nabi dan rasul, maka di era yang modern ini majelis Jumat rahimahumullah, terkadang kita miris mendengar begitu banyak ada saja ulah dan tingkah manusia itu yang mengatakan ini sudah terlahir kembali Nabi, seakan-akan apa yang dibawa oleh baginda Rasul itu belum sempurna adanya. Oleh karena itu majelis Jumat rahimahumullah, melalui kesempatan yang berbahagia ini, mari kita tingkatkan kewaspadaan dan keyakinan kita terhadap baginda Rasul. Kalau ada keyakinan, kalau ada pemikiran, karena memang kemajuan zaman di era global yang begitu pesat ini, maka jangan pernah yakini. Karena yakinlah, siapapun yang mengatakan bahwa dirinya terlahir baik sebagai nabi, apalagi sebagai rasul, itu adalah pemahaman keliru yang boleh kita sebut pemahaman sesat. Majelis Jumat rahimahumullah, dalam sebuah kitab Sifatun Nabi Muhammad, karakter baginda Nabi dipandang dari perspektif kenabiannya. Ada 4 paling tidak majelis Jumat rahimahumullah. Yang pertama adalah sikap Nabi itu yang begitu tegas. Itu sifat Nabi. Allah sebutkan majelis Jumat rahimahumullah dalam surah Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasul Allah itu bersama orang-orang di zamannya itu tegas terhadap orang lain, lalu kemudian punya kasih sayang, rasa cinta kasih terhadap sesama mereka. Majelis Jumat rahimahumullah, pada saat itu ketika kita melihat sejarah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mungkin mampu mengatakan itu suatu hal yang mudah. Bagaimana mungkin baginda Rasulullah itu terlahir di kota Mekah, yang pada saat itu majelis Jumat rahimahumullah yang kita tahu betul bagaimana karakter orang-orang Mekah kala itu. Selain penyembah berhala, lalu kemudian kehidupan yang bersuku-suku dan mengutamakan adalah sukunya, lalu kemudian berbangga-bangga dengan minuman-minuman keras, lalu kemudian selain itu tidak ingin memiliki anak-anak wanita, karena memang mereka mengunggulkan kehidupan karakter keluarga, bahwa mereka meyakini ketika anaknya lahir seorang laki-laki, maka berarti itu menandakan keluarga itu keluarga yang hebat. Kalau dalam kaum dan sukunya itu terlahir seorang anak laki, maka mereka itu akan terus membinanya supaya memang sukunya hebat. Tapi dengan baginda Rasulullah hadir dan diutus oleh Allah terlahir di kota Mekah, majelis Jumat rahimahumullah, peradaban kafir Quraisy
itu. Semuanya secara perlahan dihapuskan oleh baginda Rasulullah dengan ajaran dan putusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis Jumat rahimakumullah. Satu ketika oleh kafir Quraisy yang pada saat itu memiliki jalan buntu mungkin. Karena memang diajak untuk mengikuti menyembah apa yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy menginginkan, karena memang seakan-akan apa yang dibawa oleh baginda Rasul itu benar. Orang kafir Quraisy menginginkan satu hari menyembah berhala, lalu di sisi yang lain orang kafir Quraisy juga ikut dengan Muhammad mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasul pada saat itu. Lalu majelis Jumat rahimakumullah sebagai jawaban ketegasan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Ketika persoalan itu menyangkut tentang ketauhidan, maka pada saat itu baginda Rasulullah sangat tegas. Kalau menyangkut persoalan akidah dan tauhid dalam sosial kemasyarakatan, oke, tapi menyangkut akidah ketauhidan, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas dalam persoalan ini. Majelis Jumat rahimakumullah. Pada saat itu tiada di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sulit mengembangkan ajaran agama. Lalu beberapa belas tahun berikutnya ketika hijrah baginda Rasul ke Madinah, yang dikala itu dinamai dengan kota Yathrib. Saat itu yang diperbuat oleh baginda Rasulullah mempersatukan dan mempersaudarakan antara Ansar Muhajirin. Lalu bagaimana menata kehidupan ketatanegaraan puasa itu? Yang sebelumnya memang kita tahu orang kafir Quraisy di situ ada Yahudi, ada Nasrani, ada segala macam suku yang selama ini membangga-banggakan kaum dan sukunya, membangga-banggakan apa yang ia anut dan diyakini pada saat itu. Itulah pekerjaan Rasulullah, bukan ringan. Tapi dalam satu hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa bil qalbi, wa dzalika a'zamul iman, kata baginda Rasulullah. Ketika melihat satu kemungkaran, sesuatu yang tidak baik menurut pandangan agama, maka cegah dengan kekuasaan, kata baginda Rasul. Barangkali kamu tidak memiliki kekuasaan, tidak mampu lagi tanganmu untuk mengatakan tidak dan tidak bagus. Katakan itu dengan lisanmu, sampaikan itu tidak bagus. Mungkin dengan lisanmu pun mungkin sudah tidak mampu, maka paling tidak dalam hatimu bahwa engkau tidak mau melihat kemungkaran di atas semua ini. Majelis Jumat rahimakumullah, sikap inilah yang harus kita teladani dalam kehidupan kita di zaman yang era modern ini. Jangan pernah biarkan orang yang berbuat mungkar. Cegah. Banyak orang yang melakukan amar ma'ruf majelis Jumat rahimakumullah, tapi dari sisi kemungkaran akan itu bukan urusan kita. Tegas itu sifat baginda Rasul. Sifat yang kedua majelis Jumat rahimakumullah, ramah terhadap lingkungan. Wajar Allah sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus baginda Rasul itu kecuali untuk rahmat semua alam. Lakbatat kayyuatu, seluruh makhluk Allah itu mendapatkan rahmat dari baginda Rasul. Ramah terhadap dirinya, ramah terhadap keluarganya, ramah terhadap anak-anaknya, apalagi dengan umat-umatnya. Itulah sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika majelis Jumat rahimahullah, dalam salat dan waktu salat berjamaah, ada cucunya yang bernama Hasan dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketika salat pada masyarakat, kemudian para jemaah bertanya dalam hati, kenapa baginda Rasul sujud ini kok begitu lama? Lama betul baginda Rasulullah sujud kala itu. Lalu selesai salat, sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, kenapa dalam sujudmu tadi begitu lama? Apakah ada sesuatu wahyu yang diturunkan oleh Allah? Atau ada sesuatu yang engkau minta kepada Allah?
Apa jawab baginda Rasulullah? Tidak, wahai sahabatku. Sesungguhnya tadi cucuku Ali, cucuku Hasan dan Husain sedang bergantungan di leherku ketika aku sujud. Baginda Rasulullah membiarkan cucunya sujud, bergantungan di leher beliau ketika sujud. Begitu ramahnya beliau. Tidak pernah ada yang kata-kata marah. Tapi ditegaskan iya. Ramah terhadap lingkungan. Sifat-sifat yang seperti inilah majelis Jumat rahimakumullah harus kita teladani. Dewasa ini kenapa begitu banyak kejadian-kejadian yang aneh menurut kita yang seakan-akan tidak mungkin. Kenapa masih terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga? Sedikit salah main tampar, sedikit saja ini kok bisa tersinggung, kok bisa marah majelis Jumat rahimakumullah. Siapa yang kita anut? Siapa yang kita teladani? Imam As-Syafi'i mengungkapkan majelis Jumat rahimakumullah. Jika engkau mengatakan satu kebenaran, maka akan ada dua reaksi yang engkau terima. Reaksi yang pertama, kalau memang penyampaian yang benar itu terhadap orang yang berilmu, maka ia akan termenung. Bagi orang yang bodoh, ia akan tersinggung. Karena kata Imam As-Syafi'i, sulit meyakinkan lawan itu bahwa bunga itu jauh lebih bagus daripada sampah. Itulah persoalan-persoalan yang selama ini kita dapati dalam kehidupan dan realita. Majelis Jumat rahimakumullah, kenapa kita tidak coba tiru? Kenapa hanya sebutan mencintai baginda Rasul itu hanya di mulut saja? Bukan di implementasi, bukan di perbuatan, apalagi dalam hal-hal yang lain. Silakan bagi saudara-saudara kita yang memperingati Maulid, karena memang rasa cinta dan bahagianya atas kelahiran baginda Nabi. Silakan. Bagi saudara-saudara kita yang lain barangkali tidak bersepaham dengan itu, tidak jadi persoalan, tapi persaudaraan jangan pernah putus karena itu. Bukankah pertama umat Islam baginda Rasul mengatakan kamal kalian jasad, sama dengan satu wujud, satu jasad. Kalau kuku yang merasa sakit, maka yang lain pun akan merasakan sakit. Itulah persaudaraan dalam Islam. Jangan hanya persoalan-persoalan kecil itu menjadi mencuat menjadi satu urusan besar. Putus silaturahmi, diputuskan hukuman, putus persaudaraan. Salah. Itu tidak pernah disebutkan oleh baginda Rasul. Buka wawasan, buka mata, buka cakrawala dalam berpikir kita. Jangan berpatok dalam satu persoalan barangkali kita belum membaca. Majelis Jumat rahimakumullah itu sifat dan sikap karakter Nabi. Yang ketiga, gemar beribadah. Kalau baginda Rasul saja yang secara resmi Allah jamin masuk surga, lalu ngapain lagi urusan baginda Rasul itu untuk gemar beribadah? Untuk apa coba? Kita sudah yakin dan tahu betul majelis Jumat rahimakumullah, Rasul itu maksud dari segala dosa. Lalu ngapain coba Rasul itu mohon ampun kepada Allah? Itu Rasul. Lalu kita umatnya yang mengatakan bahwa kita meyakini, kita bangga dan cinta kepada Rasul. Kenapa suka? Kenapa tidak suka beribadah? Fasilitas apa lagi yang kurang? Majelis Jumat rahimakumullah, kita masih leluasa melaksanakan ibadah. Pernahkah berpikir saudara-saudara kita di Palestina itu sulit untuk beribadah pun? Apa kita tunggu keadaan seperti itu baru kita berkeinginan untuk beribadah? Sifat yang keempat majelis Jumat rahimakumullah, rajin dan giat berusaha. Kita yakin majelis Jumat rahimakumullah bukan urusan hasil kaya dan miskin. Giat dan rajinnya itu yang menjadi ladang bagi kita. Urusan hasil itu urusan Allah. Urusan Allah. Nabi sebagai kepala negara atau umara, Rasul sebagai ulama, kan memang pimpinan ulama. Apalagi yang beliau tidak miliki, masih rajin, masih mau mengembala dan lain-lain sebagainya.
rahimakumullah, sifat dan karakter inilah lewat momentum peringatan Maulid di Rabiul Awal ini, mari kita coba pelajari, mari kita coba terapkan. Jangan ikut-ikutan, tapi pelajari terlebih dahulu. Insya Allah, kalau memang mulut kita mengatakan kita cinta kepada baginda Nabi, cinta kepada Rasulullah SAW, apa yang telah diperbuat, apa yang ia contohkan, mari kita terapkan dalam kehidupan, meniti kehidupan, meraih kehidupan yang kekal abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله وتوبة نصوحا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. قيل